Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus al-habib al-mahbub al-habib Saifullah bin Syahab, mata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan duduknya kita di malam ini bersama darah daging Rasulullah. Saksikan wahai Rabbi, mata kami memandang para cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang kakek-kakek beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada pimpinan majlis Ma'rifus Sumus, InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiah. Dan insyaAllah mudah-mudahan jamaahnya diistiqamahkan oleh Allah, majlisnya dimakmurkan oleh Allah. Dan insyaAllah barang siapa yang istiqamah di dalam majlisnya, insyaAllah diistiqamahkan pula iman dan takwanya. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiah, nikmat umur panjang yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, melainkan semua dosa kami engkau ampuni ya Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak pantas rasanya manusia yang kekurangan ilmu seperti Al-Faqir ini duduk di antara guru-guru menyampaikan nasihat atau untayan ilmu. Pepatah Arab mengatakan,
Jika ada air maka tidak perlu lagi dengan debu. Kalau cukup dengan wudhunya, kita cukup ada airnya, maka dengan air. Jika airnya nggak ada, debu. Al-Fagir di sini cuma sekedar cadangan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini keberkahan buat ilmunya, buat diri ini yang penuh dengan kekurangan. Insya Allah jika ada ilmu yang bermanfaat umumnya buat kita semua untuk digampangkan untuk ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Tadi saya lewat, nasi udah ditata. Lewat tadi tuh nasinya udah ditata. Saya pegang dikit udah dingin. Kalau ceramah lama-lama takut jadi rengginang. Gimana kalau 10 menit? Boleh? Gak boleh? Suara gue udah serak masih tetap tega. Tapi alhamdulillah saya pulang umrah baru 3 hari ini. 3 hari saya pulang umrah, ketemu istri cuma 1 hari, ketemu anak cuma 1 hari. Selebihnya terus putar sampai terdampar ke Jatiwarna, Kampung Raden ya. Masuk ke Jatiwarna bukan saya? Janti Sampurna. Besok pagi di Serang Baru, besok malam di Tangerang, tanggal 6 di Bandung, tanggal 7 di Jakarta. Capek dah lu. Saya mau tanya, hadir ke sini semua senang gak? Apa yang bikin senang, apa yang bikin gembira? PA. Kan guru-guru udah ngajarin di dalam majlis, orang yang hadir di dalam majlis ilmu pastinya dosanya diampuni sama Allah. Dengan niat apapun dia. Dengan niat dia mau datang untuk nuntut ilmu, mau datang cuman mau fashion baju baru, cuman mau sekedar nyari poster, terserah. Yang penting dengan niatnya dia udah duduk di dalam majlis, semua terhitung dosanya pasti diampuni oleh Allah. Mestinya ini yang bikin kita senang. Datang dari rumah kan kita bawa dosa banyak. Kalau Allah nggak tutup aib kita, na'udzubillah min dzalik, kita udah bawa gunung cermek. Dosa kita udah gedenya berapa tingkat kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah di malam ini Allah tutup aib kita. Dosanya kita nggak ditampakin sama Allah. Kalau seandainya satu dosa yang kita lakukan di hari ini berupa bisul, kebayang muka lu bisul semua. Tapi Allah ngasih kita kebaikan. Allah ngasih kebaikan. Kenapa? Makanya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya dunia wal akhirah. Jadi makanya ini buat ibu-ibu, karena ibu-ibu sering banget ngobrol, kadang aib tetangga suka dibuka, apalagi aib laki. Lu tahu nggak laki gue semalam, ya Allah, tidurnya ngorok banget tuh, sampai kasur gerak-gerak. Gue pikir linu. Aib nggak boleh. Yang namanya kita ini ngejaga aib satu sama lain ini diperintahkan di dalam agama. Jangan keluar sesuatu dari lisan kecuali itu sesuatu yang bermanfaat. Bib, saya kan bukan penceramah, minimal jarinya. Jarinya bisa jadi dakwah. Jarinya bisa bawa kita ke surganya Allah. Kenapa? Berikan kebaikan-kebaikan lewat jari-jari kita. Yang penting punya kuota. Nggak ada kuota mau nyamperin kemana lu? Perayaan Isra wal Mi'raj kita mengingat bahwa Allah memberikan kado terindah kepada Nabi Muhammad SAW berupa oleh-oleh untuk umat Nabi. Kita nggak perlu sampai ke Sidratil Muntaha, kita nggak perlu sewa-sewa apapun untuk sampai ke Baitul Ma'mur. Cukup dalam keadaan salat, sujud kita kepada Allah, sama sebagaimana kita berjumpa langsung dengan Allah dengan ceritanya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau di dalam salat, insya Allah semuanya dikabulin sama Allah. Orang mau hidupnya senang, salat. Orang mau hidup bahagia, salat. Kalau orang sekarang beda. Orang kalau mau senang nggak punya duit larinya ke embah. Tahu embah?
orang pinter. Kenapa itu orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Lah emang kan kiai kan. Orang udah dibilang rezeki yang ngasih siapa? Nggak perlu ke mbah. Ngomong sama mbah, nggak punya duit ya mbah. Tuh mbah juga ngomong dalam hatinya, sama gue juga. Makanya lu gue tipu. Mau kaya, salat duha, baca suratul waqiah. Salatnya berapa rakaat? 4, 6, 8, 10, 12. Mau lebih silahkan. Kata Nabi kalau orang mau kaya salat duhanya cuma 2 rakaat, orang bakhil. Saya mau tanya, mau hidup berkah, mau hidup jadi orang kaya? Nggak mau jadi orang kaya. Nih, gue kasih tahu nih ya. Kita alhamdulillah hidup seada-adanya begini ya. Alhamdulillah. Nggak kebayang lu kalau jadi orang kaya semua nggak bakal datang ke majelis lu. Kenapa? Lagi sibuk tanda tangan kontrak. Tapi alhamdulillah, ini boro-boro apa yang mau ditandatangani. Orang kaya emang hidupnya enak. Nggak enak, CCTV depan, CCTV belakang, depannya ada pos, belakang ada pos, satpamnya 6, tidurnya nyenyak, belum tentu. Pernah tahu kasur harga 180 juta? Belum? Sama. Saya sebelum ke Isra wal Mi'raj, saya mau ketok hati kita dulu biar kita sadar ternyata Allah ini memberikan sesuatu pas kepada hambanya. Manfaat betul Allah berikan kepada kita. Saya punya kawan, sebelum itu saya mau nikah itu saya mau cari isi kamar ceritanya. Maaf, jangan patah hati. Saya sudah ada yang miliki. Kalau mau cari silahkan yang di sebelah sini. Walaupun kere punya usahanya. Usaha apa? Untuk mencintai Eneng. Gombal malu. Saya mau isi kamar, saya beli sebelum nikah. Saya tanya, ini satu setnya berapa? 280 juta. Urusan gue beli isi kamar nggak jadi kawin gue. Saya bilang, kalau kasurnya aja berapa? 180 juta. Dalam hati saya, kalau gue tiap malam tidur mimpiin Nabi, gue beli nih. Usaha kita buat Nabi, usaha. Bapak kalau tidur nih Pak, ntar Bapak bangun nggak pegel-pegel nih Pak. Lah gue mah ada Johnny yang biasa mijitin gue. Bangun enak-enak aja gue. Oh ini ntar tulang Bapak begini-begini. Oh nggak jadi deh Mbak dah. Daripada gue nggak jadi kawin, gue jalan ke Klender 5 juta, pulas juga gue tidur. Tapi begitu kita pikir-pikir, saya datang ke rumah kawan, ternyata dia punya tuh isi kamar. Saya tanya, lu beli nih kasur harganya sekian? Iya Bib. Enak tidurnya, enak Bib, bangun segar. Tidur lu sehari berapa? 4 jam. Dikit amat. Iya kan besok ada kesibukan banyak Bib. Dia bilang gitu. Saya dudukin tuh kasur. Ya Allah enak banget. Saya nggak kebayang orang Jati Sampurna tidur di kasur 180 juta sebulan nggak bangun. Saking nikmatnya. Kita mah alhamdulillah tidur ngeglosor aja enak, pules banget. Mau telanjang pakai keramik doang enak, pules. Pintu nggak perlu dikunci, nggak was-was, nggak takut rampok datang. Apanya mau dirampok? Lah TV dinyalain gebuk dulu baru nyala. Hidup syukur. Ternyata yang mahal apa? Bukan tempat tidur. Yang mahal apa? Nikmatnya tidur. Manusia siapapun gak akan pernah bisa beli. Itulah yang intinya kita disuruh bersyukur kepada Allah. Orang gak bakal bisa beli nikmatnya tidur. Kita mah alhamdulillah mau punya utang banyak aja tidur pules. Emang dasar gak punya otak. Isra wal Mi'raj ngajarin kita bahwa Nabi SAW mendapat satu undangan khusus dari Allah. Kan kita dengar sebelum Isra wal Mi'raj Nabi SAW dadanya dibedah. Udah dengar belum? Udah dengar belum? Bodoh amat ah. Dadanya dibelah, diambil hati rahmahnya, dibuang.
Bib, ini kisah nggak salah. Kok hati rahmah yang dibuang? Sepakat para alim ulama, hati rahmah yang dibuang ini hati rahmah untuk iblis. Apabila di yaumil qiyamah iblis meminta syafaat kepada Nabi, kalau hati rahmahnya Nabi enggak dibuang, pasti akan iblis tersebut mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hati rahmahnya dibuang. Buat siapa iblis? Ada satu kisah Nabi Muhammad datang kepada Rasulullah, didatangi oleh iblis. Ya Rasulullah, saya ingin bertaubat kepada Allah. Nabi Muhammad bilang, alhamdulillah kalau engkau mau taubat ya iblis. Tolong sampaikan kepada Allah agar diterima taubatku. Apa jawaban Rasulullah? Pasti taubatmu akan diterima oleh Allah jika engkau datangi makbarahnya Nabi Adam, engkau sujud di atas pusaranya. Apa jawaban iblis? Ya Rasulullah, asal kau tahu, hidupnya aja saya nggak mau sujud, apalagi matinya. Sombong nggak? Sombong nggak? Ada nggak orang yang begitu? Ada nggak? Lu yang ngomong ya. Kadang manusia ini sombongnya suka kelewatan lebih dari iblis. Iblis sombong pernah ngerasain sorga, lu sorga ngerasain kagak, sombongnya setengah mati. Salat ini ngajarin kita jangan sombong. Ada ruku, ruku itu menundukkan diri kita, hormat kepada orang yang lebih tua, yang tua hormat kepada yang muda, saling menghargai satu sama lainnya. Lu mau punya pangkat, lu mau nembak orang bintang 2, siapapun dia, saatnya sujud, sujud, gak ada yang dongak. Semuanya, gak ada yang angkat kepala. Mau presiden sekalipun, saatnya sujud, sujud kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih agung kecuali Allah. Bib, saya mah orang kaya, Bib, saya direktur perusahaan, saya kalau sholat gak pakai sujud. Kagak sah sholat lu. Betul? Betul? Kenapa harus adanya sujud? Sadar. Ini namanya apa nih? Otak, kepala, PA. Otak-otak aja lu. Apa isi? Ini apa nih? Kepala. Ini yang dikatakan al-mukarram, yang mulia, kepala. Kalau ada kawan pukul kepala kita, marah apa enggak? Marahlah. Kenapa? Orang ini kepala difitrahin, Habib. Coba lihat lagi dalam keadaan sujud, kemana kepala larinya? Sejajar sama telapak kaki. Yang paling tinggi apa? Bokong, pantat, 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 pantat. Sopan dikit ngapa sih lu? Apa yang paling tinggi? Pantat. Biar sadar, lu kejar dunia sampai kapanpun larinya pasti ke sini. Mau kemana pun larinya pasti ke jamban. Lu mau makan spaghetti, lu mau makan burger, lu mau makan apa, tetap larinya ke WC. Betul? Betul? Makanya saya lagi bingung. Ada jamaah nanya, Bib, gimana sih cara supaya ikhlas? Jadi orang yang ikhlas bagaimana? Kalau lu buang kotoran nggak lu tengok, itu udah ikhlas berarti namanya. Tuh, yang ketawanya kenceng tuh dia tuh. Tiap lagi ngeden nengok. Lu ngapa? Emang itu udah jatahnya keluar, geblek. Lu sayang mau ngebuang, ya 200.000. Saya lagi bingung, manusia kok begitu ya. Kadang dia suka ngelepasin sesuatu, itu kan kotoran. Kenapa? Ngelepasnya sayang. Sampai begitu habis ngeden diliatin, plung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita mau gaya apapun, lari kita pasti ke dalam tanah. Mau apapun kehidupan kita, mau kayak gimana pun kehidupan kita, pasti lari kita ke tanah. Emang orang yang kaya rumah-rumahnya dikubur? 2x1. Kainnya kain kafan, nggak ada yang pakai polkadot, batik, nggak ada. Semuanya sama, putih bersih, masuk ke dalam yang lahat ciumnya tanah. Saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? So tahu lu?
Malu tahu bapak lu cinta sama mak lu. Anak siapa nih? Ngerti banget cinta lu. Tampol lu. Saya lagi bingung anak SD sekarang sama anak SMP. Betul Kiai? Tahu yang salah guru sekolahnya apa orang tuanya? SD cet-cetan. Ayah lagi apa? Ya. Panggilannya ayah bunda. Papi mami. Begitu putus jadi janda. Ngadi-ngadi anak sekarang mah. Bu cinta nggak sama bapak? Ngapa lu diem? Jangan terpesona ngelihat saya, jangan. Saya tanya sekali lagi. Ibu cinta sama bapak enggak? Enggak? Cinta. Bapak cinta sama ibu? Hah? Remang-remang beb. Saya mau tanya, bapak mau nggak masuk surga sama keluarga, sama istri, sama anak? Saya sama anak mau beb, sama istri saya nggak mau. Dunia aja nyusahin, gimana akhirat? Emang elu kerjaannya begitu. Yang namanya perempuan kalau nggak nyusahin pak, bukan perempuan namanya. Nabi Adam terusir dari surga gara-gara siapa? Itu dia. Makanya kita sampai keler-leran nih ke sini. Coba kalau kagak karena perempuan, surga kita. Betul nggak? Lu biang keladinya. Saya tetap ceramah dimanapun, saya tetap membela haknya seorang laki-laki, Pak. Nggak mau terima. Yang ceramah laki, PA. Mana mungkin gue mau ngerendahin laki-laki? Maaf, Pak, maaf. Bapak sekali-sekali nguping. Ustadz, minta maaf, Kiai. Kalau ustadzah lagi ceramah, laki abis jelek setengah mati. Ustazah, suami saya sering banget pulang malam. Gampang, ceraiin aja lah. Cuman gara-gara pulang malam mencerain aja. Kalau kita mah alhamdulillah pak, laki-laki ngedidik. Jangan, kalau dia ngelanggar syariat, gebuk dulu. Sholat kagak gebuk, tapi jangan sampai bonyok. Lu kadang laki juga nggak ada otak sih. Bini dikata samsak. Gebuk. Jangan sampai berbekas. Gak juga, udah digebuk masih nggak sholat, nadanya tinggi. Mau sholat apa enggak? Itu kedua. Yang ketiga, nggak mau sholat juga, keluarin dari kamar. Suruh dia tidur di ruang tamu. Jangan elu yang ngalah, PA. Suruh dia yang tidur di luar, lu tidur di dalam kamar. Gak mau juga, pulangin ke rumah orang tuanya. Belum masuk talak, belum. Ini laki-laki, Bu. Kita tanggung jawab akhirat, dunia kita yang tanggung jawab. Ibu mah nungging doang. Bener nggak? Ibu urusan akhirat banyak, yang namanya urusan dunia tanggung jawab seorang istri banyak memang. Kenapa? Urusan perempuan cuman urusan dunia. Akhirat laki yang ditanya abis-abisan sama Allah. Lu jangan jadi gue belain pak, lu tenang aja. Betul-betul bu, saya ngomong ini alal haq. Di neraka paling banyak laki perempuan. Nah lu sadar tuh. Yang namanya manusia kadang nggak tahu batasan kehidupannya. Yang perempuan kumaha aing baik. Gimana enaknya gua aja. Gua mau senang sama suami. Saya mau tanya, Pak, Allahumma Pak. Bapak bilang tadi cinta sama ibu kan? Ibu bilang cinta sama bapak. Saya mau tanya, Pak, kalau ibu mati, lo kok amin Pak no? Pegel amat romannya tuh. Ibu mati, amin. Bapak mau nemenin di liang lahat Pak? Gak bakal mau, mendingan gue cari yang umurnya agak panjangan dikit. Dah. Yang ibu juga begitu, bapak mau saat bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Enggak, saya hitungin warisan dia. Betul. Cintanya manusia cuman sampai batasan liang lahat. Illa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terbatas ila yaumil qiyamah.
Enggak ada batasan cintanya Allah, cintanya Nabi kepada hamba dan umatnya. Tidak ada batasan sampai yaumil qiyamah. Jujur Pak, saya kemarin di depan makbarah Nabi SAW, malu saya. Saya malu diri saya sendiri. Nabi berasa itu ada di hadapan kita. Tapi la ilaha illallah, tingkah kita tuh jauh dari ajaran Nabi. Kita yang tiap hari sholat, kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjid Nabawi. Sholat kita nikmat banget, luar biasa. Begitu pulang, dosa lagi yang kita bikin. Kenapa yang begitu? Seakan-akan Allahnya cuma ada di Haramain. Cuman adanya di Mekah sama di Madinah. Selebihnya Allah nggak lihat. Pernah naik ke atas gunung? Pernah lihat ke atas gunung? Gunung siapa? Bapak naik ke atas gunung, Bapak lihat ke bawah, mobil aja kecil Pak dilihatnya. Orangnya nggak kelihatan. Kok bisa saat dia bikin dosa Allah lihat? Ternyata setiap manusia punya GPS. Lu tahu kagak lu? Kayaknya gue salah ceramah tempat nih gue nih. Semuanya tuh ada satu yang saat kita bikin dosa nyala. Tahu Allah. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini salah satunya meredupkan sinyal. Tatkala kita ingin bermaksiat, kita tahu Allah Maha melihat. Di saat salat Allah langsung yang memandang kita, berbicara langsung antara hamba dengan Allah. Disinilah cara Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, ummati, 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 aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Ternyata ini penting, nutupin aib, nutupin dosa, ngelebur setiap dosa, ngangkat derajat setiap hamba di mata Allah karena salatnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin melihat seseorang masa hidupnya, lihat matinya. Kalau matinya di ahli ibadah, maka matinya pasti husnul khatimah. Orang yang matinya dalam keadaan maksiat, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Kita kan tergantung bagaimana kita maunya. Kalau orang Jati Sampurna mah bilang mah life is choice. Ngerti nggak lu? Sama gue juga. Hidup itu pilihan. Mau kemanapun Allah kasih jalan buat kita. Lu mau belangsak, ada jalannya. Mau jadi orang baik, ada jalannya. Yang pertama, lihat keluarga kita dulu sebelum kita memperhatikan orang lain. Keluarga kita dulu. Bapak enak sholat di masjid, ibu datang ke majlis taklim, anak kita jauh dari Allah, pahala ibu sama bapak tidak akan dihitung oleh Allah. Nol. Bapak enak tajis taklim, dekat sama ulama, cinta sama habaib, anak di rumah buka kerudung, keluar dari rumah buka kerudung, aurat kelihatan, dosanya ditanggung sama orang tua. Pak, ibu tanggung jawab buat anak, betul. Tapi bapak adalah seorang laki-laki yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran berkali-kali untuk memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Jangan semua diserahin ke perempuan. Lu mah enak aja. Yang bunting perempuan, yang lahirin. Tuh. Laki kadang suka egois. Senang. Ketelepasan gua. Kadang namanya laki-laki pengennya diperhatiin tapi merhatiin nggak mau. Bapak kerja di luar megang handphone, sampai di rumah handphone geletakin Pak, jauhin. Kalau bisa di offline jauhin. Kenapa? Saatnya bapak jangan ngelus handphone mulu, elus istrinya. Kenapa? Bapak kasih dong Pak waktu buat istri bersenda gurau, bermanja-manjaan. Ini yang namanya mawaddah. Warohmah. Kang nasi uduk no. Ini yang salah satunya ningkatin ibadahnya kita. Bapak rumah tangga yang namanya suami istri, ibadahnya ada bonusan. Pegangan tangan, ngerontokin dosa dari jari jemarinya. Ini buat yang udah kawin nih. Yang jomblo, mati aja lu. Hari gini masih jomblo lu. Duit punya nggak? Kerja ya.
Kadang orang kiai pada minta air, Habib doain dong Bib. Kalau doanya buat nyembuhin sakit, Bib saya orang tua sakit, saya sakit, ada doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nur. Ada doanya. Bib doain dong Bib biar Allah tetepin iman Islam kita. Ya mugallibal qulub tsabbit qalbi. Ada doanya. Ini tiba-tiba anak muda datang Bib doain biar cepat dapat jodoh lah. Lu begitu minum berubah jadi Brad Pitt. Terus kaya raya gitu. Saya tanya, lu kerja nggak? Enggak Bib. Lu nganggur? Iya. Sampai budak nggak bakal ada yang mau lu perempuan. Lu laki-laki kerja, duit jajarin di pinggang, perempuan mana juga pasti mau. Betul kan? Amit amit. Pak, di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, maaf saya lupa salah satu kitabnya, beliau mengatakan perasaan perempuan itu bagaikan cermin, Pak. Perasaan perempuan bagaikan cermin. Kalau cermin itu utuh, indah kita lihatnya, betul? Tapi tatkala cermin itu terlempar batu, hancur. Bisa kembali normal lagi? Pasti akan ada cacatnya. Perasaan wanita kenapa dianggap sebagaimana cermin? Karena wanita itu jika hatinya sudah dilukai, dia gampang untuk memaafkan, tapi tidak akan pernah hilang luka di dalam hatinya. Di sini kena lu, ntar lagi belum. Ini gue masih gigi satu ini. Belum. Tapi jujur Pak, perempuan tuh lebih hebat dibanding laki-laki Pak. Jujur. Saya akuin. Bapak paling kuat gendong anak berapa jam? Hah? 30 menit. 30 menit. 9 bulan Pak digendong. Tuh perempuan. Bapak pernah jalan ke pasar sama anak udah lahir? Sama istri? Belum pernah. Lu kelewatan lu Pak lu. Bapak jalan, coba jalan sama anak sama istri. Bapak gendong tuh anak. Ini oper kiri, oper kanan Pak. Ini laki-laki nih, oper kiri, oper kanan. Perempuan mau berjam-jam, hayu. Kuat gendong anak, tangan sebelah kiri, taruh di pinggul, tangan kanan milih baju. Tuh. Betul gak? Sama bini gue juga. Kekuatan yang paling sempurna perempuan. 1-0 Pak, kita kalah. Setiap negara pasti punya ibu kota PA. Udah salah kenceng lagi lo. Kalau saya bilang setiap kepala negara punya ibu negara. Nah yang gue bilang setiap negara punya ibu, nggak ada bapak kota. Betul? Dan setiap yang tertempel oleh perempuan, maka perempuan itu jabatannya juga naik. Contoh, suaminya bupati, punya istri dipanggilnya siapa? Ibu bupati. Istrinya jadi bupati, bapaknya dipanggil siapa? Gak mungkin bapak bupati digebuk loh yang atas, dipanggil Pak Haji ini. Gak nempel Pak. Tapi setiap yang namanya nempel sama laki-laki yang punya kedudukan, perempuan naik derajatnya. 2-0 Pak, kita kalah. Emang iya. Surga ada di bawah telapak kaki laki perempuan. Laki perempuan. Ibu lo laki. Emang kencingnya ke diri. Surga ada di bawah telapak kaki perempuan apa laki? Gak ada surga di bawah telapak kaki bapak. 3-0 Pak, kita kalah. Betul? Yang keempat, yang namanya perempuan Pak, yang namanya perempuan ini istimewanya luar biasa Pak. Saat dia melahirkan, jika Allah ambil nyawanya, terhitung jihad fisabilillah. Lu bisa ngelahirin? Berapa 0 kita kalah? 4-0. Tapi ingat wahai perempuan, tatkala
kalian belum memiliki seorang suami, ridha Allah ada pada kedua orang. Jika ada laki-laki yang datang kepada kalian menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ridhanya Allah yang terdapat kepada orang tua pindah kepada seorang suami. Surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu, betul? Kunci surga seorang istri ada sama suami. 84 Pak, kita menang. Gue nggak bakal jatuhin laki Pak, tenang aja lu mah. Kesel kan lu ngundang gua. Bu, saya mau ngebahas Isra wal Mi'raj, tapi guru-guru kita insya Allah sudah banyak ngebahas tentang Isra wal Mi'raj. Tapi yang saya lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, suami sama istri, apalagi ini bulan Sya'ban, nih hati-hati, jangan putus silaturahmi, ya, jangan pernah ada berseteru, keributan. Jauhin rumah tangga. Kalau ada masalah gede dikecilin, ada masalah kecil ilangin geblek. Ada masalah gede dikecil, ada masalah kecil ilangin. Jangan cuman masalah bapak cuman pakai minyak wangi, kemana ngambuk setengah mati. Makanya bu, ibu capek ngurusin suami? Udah capek belum? Ngurusin anak capek gak? Anak suami pasti ibu capek. Biarin, makanya Allah kasih keringanan buat seorang istri. Laki-laki dibolehin matna, thulatha, waruba. Nikah 2, 3, 4. Kenapa? Ngeringanin beban istri pertama. Ngapa? Enak gak jadi laki? Emang perempuan bisa begitu? Haram. Yang kedua, saya mau tanya, Bapak pernah ke pasar kan? Ibu pernah ke pasar? Kalau jalan ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda bu. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya banyak Bi. Bapak pernah ke pasar kan? Yang dicari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa muda? Seger and kenyal-kenyal. Dari sini aja udah ada bedanya. Yang mana banyak anak kecil lagi dah. Pusing gua. Terusin gak nih? Gua takut anak pada bilang, "Ma, bapak kawin." Ya Allah, ya Rahman. Saya ngomong begini, saya pengen rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Cerminan orang yang ibadah, lembut lisannya. Lembut pasti. Suami panggil istri, cinta, sayang. Wah, enak banget dengarnya. Yang istri manggil suami, lu pasti bakalan gak bakal enak manggil bapak. Bapak lu. Betul nggak? Yang sopan dong. Dikasih nafkah nggak? Ngapa manggil bapak lu? Sopan dikit gitu. Bu, maaf, saya punya istri manggil saya sayang, bu. Lah gimana nggak sayang orang modelnya begini? Saya cuma ngikutin sunnah Rasulullah. Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa? Siti Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, gimana mau dipanggil Humairah, Bib? Orang istri saya hitam legem. Ya minimal lo panggil manis, sweetie. Tem bikin kopi tem, jangan. Apalagi dipanggil Blacky, wah. Kiamat kubra lu. Panggilan itu salah satu ciri orang yang takwa. Panggilannya akhlak, punya adab. Lu manggil main hitam aja lu. Panggilan yang manis. Sayang, beb, cinta, sweetheart, zauji, zaujati, my love, merek spray. Tuh hati-hati. Kenapa?
Orang kalau di rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, pasti di dalamnya ibadah. Pasti, nggak mungkin enggak. Orang yang sakinah mawaddah warahmah dalamnya ada ibadah. Istri ibadah, suami ibadah, anak ibadah, rukun rumah tangga. Alhamdulillah. Kalau orang masing-masing satu sama lainnya nggak ada yang ibadah cuma satu orang aja, kiamat rumahnya. Suami nggak ibadah, ngaji nggak pernah, kenal ustadz kagak. Istri tiap siang, kadang sore, kadang pagi ngaji, pulang ngaji, pulang. Terus aja keluar, terus. Ada nenek begitu tuh. Saya lagi bingung. Kenapa sih? Dikit-dikit ke pengajian, dikit-dikit ke pengajian. Cari ilmu sampai ke negeri, gak pandang umur. Kalau yang ngomong rapet sih nggak apa-apa, ngablak nenek gerandong. Saya nggak pernah, Pak, demi Allah Ibu, saya nggak pernah. Lu mau ngomong apa terserah lu, tapi urusan pengajian ini syariat. Jangan main-main, karena Nabi dalam hadisnya cari ilmu, yang istri cari ilmu, yang suami cari ilmu, yang anak cari ilmu, guru yang dicari. Kalau orang gak punya guru memang begitu tuh modelnya. Gue bingung dia belajar sama siapa selama ini tuh dia. Hidupnya, maaf Bu, dunia boleh kita kejar, tapi jangan sampai mati-matian. Karena kematian itu saat kita mengejar dunia su'ul khatimah. Yang kita kejar dunia boleh, tapi untuk akhirat. Jangan kejar dunia untuk manfaat dunia, cari dunia untuk akhir. Kita kan di sini sebagaimana musafir, kata Nabi di dalam hadits arba'in, kita ini semua musafir, akan kembali kemana tempat asal kita. Makanya Allah berikan keistimewaan Rajab, Syaban, Ramadan untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Datangnya bulan Rajab, Allah ampunin dosa-dosa kita. Ngapa sih Bu? Ngapa itu? Ya Allah, kagak ada musik lo joget-joget. Ada apa? Cacing. Yalah, segala cacing. Ame yang di rumah ular gede banget. Main ditangkep aja ya. Cacing. Kecil, soalnya kecil. Gue lagi ngomongin ular. Apa lo seserian aja? Gue sampai mana itu tadi? Gue lagi serius itu tadi tuh. Gara-gara cacing kurang ajar. Tuh lihat tuh cacing tuh, lihat. Hidupnya di bawah tanah. Nih dapat ilmu tuh kita tuh. Hidupnya di dalam tanah apa di luar tanah? Di dalam tanah. Hidup di dalam tanah aman nggak? Keluar? Gak bakal aman. Jangan coba-coba masuk ke dunia orang lain. Kalau sudah masuk ke dunia orang lain, kalau itu bukan ranahnya, siap-siap akan mendapatkan kehancuran. Hati-hati makanya. Orang kadang yang namanya cacing gak punya otak, gak ada kantor, gak dapat UMR, lancar gak rezekinya? Buka korek tanah, dalam tanah cacingnya gemuk-gemuk banget nukel lu. Betul gak? Jalannya gimana itu cacing? Betul? Rezekinya kok ditanggung? Kenapa? Karena dia cuma mendapatkan izin dari Allah untuk berzikir kepada Allah, rezekinya dijamin oleh Allah. Cacing tahu siapa tuannya. Kita nih yang punya otak, organ tubuh lengkap, masih nggak tahu nyari tuan yang lain. Maaf, saya mau satu makalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu. Judulnya lebih mulia seekor anjing dibanding seorang pemimpin. Ini jangan salah-salah nih, ntar gue ditewak lagi. Ada seekor anjing kurus, kelaparan, tinggalnya di pasar, gak ada tuannya. Ada anak kecil datang ke pasar beli roti, ngelihat ini anjing kelaparan, dia kesian, dikasih tuh anjing. Roti yang dibeli dikasih, dimakan gak? Dimakan nggak? Dimakan. Kenapa? Lapar.
Besoknya ini anak datang lagi ke pasar. Ini anjing kira-kira nengok nggak ke tuh anak? Nengok. Yang kemarin ngasih gue makan nih. Dikasih lagi rotinya. Besoknya ini anak datang lagi ke pasar beli roti. Emang niat mau ngasih makan anjing. Kira-kira nih anak lagi beli roti. Nih anjing nyamperin nggak? Nyamperin karena tahu siapa tuannya, siapa yang memberi makannya. Masa kita manusia kalah sama seekor anjing? Kita ini sebagai pemimpin, kita dikasih kedudukan, kita dikasih rezeki, dikasih nikmat dari Allah, tapi nggak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Wallahi jauh mulia seekor anjing dibanding seorang pemimpin. Ini gara-gara gue ceramah begini gue ditangkap nih. 7 hari gue di Baresrim. Habib, tujuannya siapa? Kok tujuannya siapa? RT pemimpin bukan? RW? Suami dalam rumah tangga? Single parent? Pemimpin bukan? Ngapa jadi lu nangkep gua? Ini perkataan pemimpin. Kita ini manusia pemimpin. Kita pemimpin dari diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana cara yang baik, mana yang buruk. Kita harus sadar. Itu gunanya leader di dalam kehidupan kita, pemimpin di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita punya leader, kita punya pemimpin, kita tinggal ngikutin. Imam di dalam sholat itu pemimpin. Mau siapapun di belakangnya makmum, imam ruku, ruku. Imam bangun, bangun. Imam sujud, sujud. Nggak ada makmum alamak. Tuh ada tuh cuman di taraweh tuh. Ini bentar lagi taraweh nih, lu hati-hati nih. Pak, gue cuma mau kasih tahu Pak. Masjid banyak siluman. Lu ngerti kagak tuh? Sejadah sama mukena udah nyampe orangnya kagak. Dah demi Allah Pak. Lagi baru buka puasa. Tong sini. Bawain mukena sama sejadah emak ya. Kemana mak? Tuh tiang sebelah 2 tuh, nomor 2 tuh. Nah di situ tuh. Biar bisa nyender gua. Perempuan mah gampang mau kena sejadah jalan duluan. Kebayang kalau bapak kain duluan. Lu jangan egois dong. Menjitek-jitekin tempat aja lu. Bu, Pak, Ramadan tinggal dikit lagi nih. Ayo dong. Ibadahnya dikuatin dari sekarang. Ikat pinggang kita. Ibadah yang betul. Ibadah yang khusyuk. Kenapa? Karena Ramadan datangnya cuma 1 tahun sekali. Ramadan tahun depan pasti bakal datang. Kitanya belum tentu. Kitanya belum tentu akan datang ke bulan Ramadan yang akan datang. Sebentar lagi Ramadan. Makanya bergembira. Ini dari sekarang sambut bulan Ramadan dengan kegembiraan. Kenapa? Orang yang bergembira saat datangnya bulan suci Ramadan, maka orang tersebut akan digugurkan dosanya. Jika umurnya tidak sampai ke dalam bulan Ramadan, pahala selama bulan Ramadan telah diberikan kepada orang tersebut dengan nilai ibadah yang diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jangan cuman girang doang dong. Qurannya udah mulai dibuka tuh. Salat malamnya dijalani. Ya, ini kadang kita baca Quran cuma minggu pertama. Minggu pertama gencar banget tuh baca Quran. Ya Allah, dengan sampai nangis-nangis. Ya Allah, Ramadan datang, umur nyampe. Begitu seminggu, lihat lagi Lazada, Shopee, TikTok, Shop. Masjid juga begitu. Kadang masjid ada pelebaran. Tuh kalau datang bulan Ramadan. Kenapa? Tarawih nggak muat, Bib. Penuh, jamaah penuh. Oh, saya bilang, percuma, nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Betul kan, Kiai kan? Minggu pertama Ramadan penuh, luar biasa, sendal pada hilang. Ada yang masuk ke got, ada yang tahu kemana itu sendal. Datang ke masjid minggu pertama, ya Allah, yang ibu pakai mukena pelintir-pelintir. Gerah. Bapak lepas kopiah. Masya Allah, emang mesti pasang kipas angin. Padahal kipas angin tiap tiang udah nih, masih anget juga. Minggu kedua mulai kemajuan tuh. Sopnya maju. Sendal masih hilang. Minggu kedua mulai pada pakai jaket. Kenapa? Dingin. Lagi kipas angin blower kencang banget. Minggu keempat makin lebih parah. Yang hadir cuman panitia zakat fitrah.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mau tahu Ramadan kita diterima atau enggak? Lihat di ujung daripada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan di ujungnya kita makin terus beribadah kepada Allah, maka inilah salah satu manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar di dalamnya. Amin ya Rabbal. Ayo, ini adalah kesempatan kita. Nih hari kita nanam nih. Nanam. Ramadan nanti kita petiknya. Allah berikan rahmat di minggu pertama sampai 10. Allah berikan rahmat. Allah pandang kita dengan kasih sayangnya. Yang kedua, dalam fase yang kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20, Allah diberikan maghfirah, ampunan Allah. Yang fase ketiga, Allah berikan kita dalam keadaan jauh dari api neraka. Maka dari itu saat datang bulan Syawal, kita dikembalikan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Kenapa sih Bib kita harus dikembalikan dalam keadaan suci? Contoh, saya punya kopi nggak punya cangkir. Kira-kira kalau saya pinjam sama bapak sama ibu dipinjemin apa enggak? Dipinjemin nggak? Pak, Bu, saya pinjam cangkir dong. Saya mau bikin kopi, saya nggak punya cangkir. Yang namanya manusia, kopinya ada nggak Bib? Ada. Air panasnya ada. Kasihlah tuh cangkir. Saya bikin kopi di cangkir ibu bapak. Besoknya saya pulangin. Saya nggak cuci, kotor saya kembaliin. Kesel apa enggak? Kualat lu. Pan Habib yang pinjam. Yang namanya manusia mah nggak kenal Habib. Yang namanya dikasih bersih pulang bersih dong. Begitupun Allah. Kita dikeluarkan ke dunia dalam keadaan suci. Bayi yang belum tahu dosa, belum menjalankan dosa, suci kita dikeluarkan oleh Allah, maka kembalilah dalam keadaan suci. Inilah yang diminta oleh Allah. Agar apa? Untuk umat Nabi Muhammad semuanya dikumpulkan ke dalam surganya Allah. Karena ini adalah doa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada permintaan lain dari Nabi, melainkan Nabi ingin dikumpulkan bersama umat di dalam surganya Allah. Sampai di dalam satu riwayat, aku tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Jika umatku satu tertinggal ke dalam api neraka, maka Muhammad akan meminta izin kepada Allah menjemput umat Muhammad di dalam neraka Jahannam, membawa mereka masuk ke dalam surganya Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Saya kalau udah bilang ceritanya tentang Nabi, kadang saya suka malu. Kita duduk begini, alhamdulillah nikmat. Kita harapan cuman digugurkan dosa-dosa kita, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kadang kita sholat kita nggak benar, zikir kita males, ingat sama Allah kalau lagi ada maunya. Kadang lagi susah kita baru ingat sama Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW, perjuangan Nabi. Nabi Muhammad pernah berdarah-darah buat siapa? Buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Nabi saat sholat pernah dilempari kotoran, ditimpa kotoran. Buat siapa? Untuk umat Nabi. Nabi terusir dari Mekah. Nabi nggak makan. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa balasan kita untuk Nabi Muhammad SAW? Sudahkah cukup kita melakukan kehidupan kita seperti ini di hadapan Allah? Orang-orang tua kita, para guru-guru kita kelak kembali kepada Allah. Mereka aman. Mereka akan aman dengan amaliyah yang biasa mereka lakukan, dengan qiyamul lailnya, dengan qiraatul Qur'annya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya. Dia dengan bangga saat kembali kepada Allah membawa pikulan amaliyah pahala yang besar, diperiksa oleh Nabi. Nabi tersenyum mengatakan, ini adalah umatku ya Rabb. Bagaimana nasib kita yang setiap hari kita terus berbuat dosa, terus berbuat dosa? Kita akan kembali kepada Allah dengan membawa pikulan-pikulan dosa. Diperiksa oleh Nabi sambil meneteskan air mata, namun Nabi masih mengatakan, ini adalah umatku ya Allah. Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dulu dilempari batu, kita umat Nabi terakhir sekarang adalah seseorang manusia yang melemparkan wajah Nabi dengan dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tubna ilallah, minta ampun kita kepada Allah. Momen Sya'ban ini, tanggal 7 kita akan menjalankan nisfu Sya'ban. Ini adalah salah satu yang diajarkan oleh para salafun salihun. Salat hajat 2 rakaat, baca Yasin 3 kali dengan niat yang macam-macam. Yang pertama, panjangkan umur dalam taat kepada Allah.
Yang kedua, pembacaan Yasinnya minta diluaskan rezeki yang berkah juga halal. Yang ketiga, baca Yasin minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini momen kita nih. Kita minta kepada Allah berkah bulan Sya'ban dengan perbanyaknya kita salawat. Kita minta kepada Allah dengan di malam ini kita menyebut nama Allah. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Malam ini kita dijadikan malam yang diterima taubatnya oleh Allah. Sehingga kita datang bulan Ramadan dalam keadaan ibadah kita penuh dengan kekhusyuan di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Walillahi asma'ul husna. Fatuhu biha. Fagulu jami'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Rabb. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Rabb, sehingga kami tidak lagi dapat mudah menyebut namamu. Wahai Rabbi, pandang kami malam ini dengan penuh kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu. Sadar diri ini banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabbi. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Jangan Kau hinakan kami di dunia sampai ke akhirat. Kami memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Tidakkah Kau melihat di malam ini yang tangan kami yang penuh dengan dosa, berlumur dengan dosa, menengadahkan tangan di hadapan-Mu, berharap agar doa kami Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Rabb, tapi Kau tak pernah melupakan memberikan rezeki kepada kami ya Allah. Kami banyak lalai kepada-Mu. Kau tak pernah memberikan kelalaian, memberikan kebahagiaan kepada kami ya Rabb. Kami banyak berbuat dosa di hadapan-Mu.
Kami banyak berbuat durhaka di atas bumimu, tapi kau tak pernah jauh. Kau selalu dekat dengan kami ya Rabb. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau yang mengizinkan kami duduk di dalam majlis yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini ya Rabb? Bukankah kau yang membawa kami ke dalam majlis yang mulia ini ya Allah? Banyak harapan kami di hadapanmu, banyak permohonan kami di hadapanmu. Kabulkan kami doa ini ya Rabb. Terima taubat kami ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan pada mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Rabb. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah. Air mata yang akan memadamkan api neraka jika engkau haruskan kami masuk ke dalam api neraka. Jadikanlah air mata ini menjadi saksi taubat kami di hadapanmu ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua tidak akan pernah engkau tolak ya Rabb? Maka izinkan kami menengadahkan tangan untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Rabb. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia dan akhirat. Ampuni dosa mereka ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jangan kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan dosa kami di dunia ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapan, terangi kubur mereka dengan rahmat darimu. Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Jangan kau siksa kedua orang tua kami karena perbuatan dosa kami di dunia ini ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga dan orang tua kami di dalam syurga-Mu ya Rabb. Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena emas permata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya.
karena ada manusia di dalamnya, nama yang berdampingan dengan namamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Ya Rabb, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Muliakan mereka dunia dan akhirat ya Rabb. Khususnya guru kami tercinta Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Angkat derajat beliau, sehatkan badan beliau, berkahi ilmu-ilmu beliau ya Allah. Wahai Rabbi, laula murabbi ma araftu Rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami tidak kenal siapa Tuhan kami ya Rabb. Maka muliakan, agungkan, naikkan derajat mereka ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Rabbi. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami kurang di dalam rezeki kami, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini dimanapun kami berada, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah saat kelak nanti sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandang kami satu persatu, tulislah nama kami satu persatu kelak di dalam syurgamu ya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. آمين آمين رب العالمين. إلى استول الفردوس ولك وعلى نار الجحيم فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم. إله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم. أيها الحاضرون jamaah rahimakumullah, ada satu ijazah salawat yang saya akan sampaikan di malam ini, sebagaimana yang sudah banyak beredar di YouTube, di Instagram, di TikTok. Saya baca lalu diikuti. InsyaAllah mudah-mudahan ijazah salawat ini membawa setiap kebaikan di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi كل مغلق. يا ربي صل على محمد
وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Ini dibacanya habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Jawabannya qabiltu ijazah. Jawabannya apa? InsyaAllah mudah-mudahan semua yang diberikan di malam ini menjadi satu manfaat buat diri kita. Apabila ada bahasa yang kurang baik, semua datang daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ini setelah ini kita baca salawat sama-sama. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang hatinya dalam keadaan gundah Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Baca semuanya sama-sama, yang keras suaranya. Allahumma salli ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى وصحبه أجمعين. baca اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال التحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Angkat tangan semua sama-sama munajat hijahi Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى انظر إلينا يا رب لك شافعت يا رسول الله لك شافعت يا رسول الله لك شافعت يا رسول الله يا ربي انظر إلينا انظر إلينا يا رب انظر إلينا إلى الرحمة انظر إلينا يا رسول الله الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها وعفونا يا كريم وعفونا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta ridha, minta maaf, minta doa untuk istri saya yang insya Allah sebentar lagi akan melahirkan anak kami yang kedua. Minta ridha, minta doa, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran oleh Allah. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Jazakallah khairan jazaa habibana. Terima kasih banyak